I don't need boyfriend. Apa? I don't need boyfriend. Ya nek bisnis nggak perlu pacar. Young Entrepreneur Station proudly present. Perkenalkan, nama saya Felicia Josephine Kuncoro, angkatan 19 alias Upers 3.0 dari tim Dore, dan jabatan saya adalah sebagai CEO. Halo semuanya, namaku Christina, aku dari angkatan 19 atau Upers 3.0. Aku berumur 21 tahun. Di kewirausahaan ini lagi menjalankan bisnis yang namanya Dore dan sebagai CEO. Perkenalkan, nama aku Vita, aku umur 20 dan aku dari angkatan 2019 alias Upers 3.0. Aku dari tim Dore sebagai CMO. Halo, nama saya Michelle. Saya usianya sekarang 20 tahun, angkatan 19 alias Upers 3.0 dan dari tim bisnis Dore, dan jabatan saya sekarang adalah sebagai CFO. Nah, Kak Tina, kenapa memilih masuk Fakultas Kewirausahaan? Jadi dulu aku SMK itu jurusan boga, jurusan masak, dan aku juga suka ada passion di bisnis. Jadi aku kepengen ngembangkan passionku di bisnis dan jualan di bidang kuliner. Terus tahu di WM ada jurusan wirausaha dan dia masih baru buka, jadi aku kepengen masuk. Karena dulu awalnya tuh saya nggak tahu kalau ada fakultas kewirausahaan, cuman sempat tanya-tanya di guru BK sekolah saya dan direkomendasikan jurusan baru ini. Dan kebetulan papa saya juga seorang wirausaha, jadi saya termotivasi untuk masuk ke sini. Aku milih Fakultas Kewirausahaan karena Fakultas Kewirausahaan sesuai dengan passion aku, yaitu aku berpassion untuk jualan dan mencari ide-ide baru untuk dijualkan. Karena saya ingin mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan dari dosen dan praktisi yang ada. Apa hal yang bikin jadi satu langkah di depan daripada yang lain dengan masuk KWU? Kalau menurutku sih di KWU WM ini kalian di sini tuh bisa diajarinnya tuh nggak hanya mata kuliah di wirausaha aja. Di KWU ini kalian bisa diajarin mata kuliah yang lain yang ada kayak di sini kita juga diajari hukum loh. Ada hukum, ada agama, terus ada akuntansi, ada manajemen. Jadi udah kayak anggapannya kayak include lah kalian masuk di KWU UKWMF ini. Menurutku di sini tuh kita lebih banyak prakteknya ya daripada teori. Jadi secara nggak langsung kita tuh bisa langsung terjun ke lapangan, langsung bisa ngambil pengalamannya itu untuk kita ke depannya. Ya, yang menjadi satu langkah lebih maju di depan yaitu di mana kami belajar dengan praktisi-praktisi besar sehingga kami tahu bagaimana ke depannya untuk melakukan bisnis. Satu langkah di depan itu saya dapetin dari cerita, dari pengalaman dan ilmu-ilmu yang dimiliki sama dosen, sama praktisi yang ada di sektor tersebut. Jadi bisa nambah ilmu buat kita. Motivasi apa sih yang buat kamu pengen jadi seorang entrepreneur? Kalau dari aku sih kepengen jadi entrepreneur tuh ya selain pengen dapat uang, terus juga aku kepengen nyelesain suatu masalah di masyarakat. Jadi kayak aku bikin produk itu ya nggak asal-asalan gitu, kayak ada gunanya, ada value-nya juga. Terus aku kembali juga untuk mengembangkan passionku tadi yang di SMK, karena aku suka kuliner, terus itu kepengen jualan. Jadinya aku ya kayak ya udah kenapa nggak untuk dikembangkan aja jadi sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Karena saya masih muda sehingga masih banyak waktu dan kesempatan untuk mencari ide-ide bisnis yang cocok untuk kedepannya. Sebenarnya itu kayak apa ya, kayak ngelihat kayak banyak orang yang butuh pekerjaan di luar sana, cuman jumlah tenaga kerjanya kan terus bertambah, cuman lowongan pekerjaan yang disediakan tuh sedikit. Jadinya ya saya termotivasi untuk membuat usaha sendiri. Sedap. Boleh ceritain dong, lagi membangun bisnis apa nih sekarang? Aku di Fakultas Wirausahaan ini lagi bangun bisnis yang namanya Dore, dan itu di bidang kuliner. Kita membuat cookies low kalori untuk orang-orang yang punya diabetes, jadi bisa mengkonsumsinya itu tanpa harus khawatir sama kalorinya dia.
Jadi terciptanya Dore itu karena kami melihat Indonesia itu sekitar 60% mengidap penyakit diabetes, dan diabetes disebabkan karena banyaknya kalori dalam tubuh. Sehingga kami menciptakan cookies low calories. Inspirasinya dari permasalahannya, yang pertama kita itu mau nyelesain masalah obesitas, jadi kita mau mengurangi konsumsi kalori dari orang-orang yang ada. Jadi awalnya cookies kami itu ada kayak salah gitu ya di bahan pembuatannya itu. Kita kan konsepnya untuk orang yang obesitas, diabetes gitu kan, jadi harus rendah kalori. Cuman bahan dasar yang kita pakai itu di dalamnya kayak ada coklat apa gitu. Nah itu kayak nggak mendukung sama konsepnya tadi itu sih. Terus akhirnya kita sempet kayak rombak ulang, trial ulang, terus akhirnya kita ganti bahan-bahannya tadi itu supaya lebih sehat aja. Di luar sana kan udah banyak bisnis cookies. Iya. Jadi apa sih poin yang bikin Dore ini stand out daripada produk serupa lainnya? Nah, jadi ini adalah produk Dore. Jadi produk Dore itu adalah cookies low calories yang di dalamnya tuh ada campuran biji labu dan bayamnya. Dimana belum pernah ada sih setahu aku. Jadi biji labu itu kan rendah kalori, bayam pun juga mendukung gitu karena sama-sama sayuran rendah kalori, jadi bener-bener efektif sih untuk menangani obesitas ini. Proses apa sih yang paling sulit selama membangun bisnis ini? Banyak. Yang pertama pasti dalam mencari ide bisnisnya sendiri ya, karena kan pasti butuh waktu, butuh riset juga supaya dapat inspirasi mau bikin apa gitu. Terus ya sama nentuin dari kayak tujuan produk atau jasanya yang kita buat itu kan juga pasti harus ada suatu manfaat atau kelebihan lah yang bisa dikasih ke masyarakat gitu kan. Terutama di tim ya, tim itu kita harus saling komunikasi, terus harus saling terbuka, saling adanya kejujuran, supaya kita juga tahu kalau misalnya ada masalah di tiap bagiannya, kayak misalnya di CEO-nya atau di keuangannya gitu. Jadi kita harus saling terbuka aja sih, dan juga kalau startup gini ini kita harus giat-giat untuk promosi supaya produkmu juga cepat dikenal dan orang-orang tuh juga ada tertarik kayak ini kalian jualan apa sih gitu loh. Yang paling sulit itu menyatukan visi misi dari anggota kelompok sama mencari supplier. Bonding antar tim, jadi personal timnya itu harus dibonding menjadi satu sehingga menjadi pondasi yang kuat untuk perusahaannya. Nah, selama proses membangun bisnis ini, pernah berantem nggak sih sama dalam satu tim itu? Terus kalian selesaiin masalahnya itu gimana? Kalau masalah sih ada sih, jadi kalau untuk nyelesainnya sih ya kita harus ngomong berempat, atau paling enggak tuh kita ngomong sama mentor dulu, terus baru kita minta saran sama mentor tuh gimana enaknya ngomongnya, baru kita diskusikan secara berempat. Kita saling terbuka aja, kayak kamu ada masalah apa sama aku gitu, dan aku kurangnya apa deh kamu gitu sih, biar cepet clear aja, karena ya kan ini juga namanya bisnis gitu loh. Jadi nggak usah ya kamu nggak usah sungkan-sungkanan, nggak usah memberatkan rasa ini temanku kasihan trek gitu, kayak jangan sih gitu. Kalau dalam kelompok sih pasti pernah ada pertikaian ya atau ada masalah gitu. Cuman dari sana ya kita bisa ya ngomong berempat dulu lah gimana gitu. Jadi ngomong dulu. Kalau berantem mungkin sering karena kami masih mementingkan ego masing-masing, sehingga hal yang terberat tadi itu egonya perlu dilebur jadi satu sehingga menjadi tim yang solid seperti itu. Sesuai yang saya sebutin di awal, susah untuk menyatukan visi misi dari setiap anggota kelompok. Dan cara nyelesainnya kita ngobrol bareng buat bisa nyatuin visi misinya. Pesan untuk wirausaha muda yang lain. Pesanku untuk wirausaha yang lain dan teman-teman terus adik kelas, kalian kalau lagi mau buka usaha itu kalian pikirkan mau nyelesain masalah apa, terus kalian mau menempatkan bisnis kalian itu di segmen yang mana supaya jelas kalian tuh jualannya itu apa dan gunanya itu untuk ngapain gitu, nyelesain masalah apa. Dan ya kembali lagi yang di awal tadi, kalian jangan takut gagal, karena ya di balik gagal tuh kalian bisa tahu kalian tuh salahnya tuh di mana, terus kalian kurangnya apa, karena di bisnis tuh nggak ada yang sempurna. Lakuin bisnis sesuai dengan passion dan hobi kalian, karena pasti setiap bisnis ada suka dan dukanya. Dan kalau kita bikin bisnis sesuai dengan
passion dan hobi kita, pasti kita akan senang menjalaninya. Pesan dari aku, bisnis yang baik itu adalah bisnis yang dijalankan, jadi bukan yang hanya ada di pikiran aja. Sama kita sebagai wirausahawan muda, pokoknya pantang menyerah, optimis. Jangan takut gagal dan jangan takut untuk memulai hal baru, dan jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, karena yang nyaman belum tentu aman. I'm on the way to my success.